Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, 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 Assalamualaikum. Salam. Oke, yang tunggu yang lain dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nyalakan kameranya sambil kita tunggu teman-teman lainnya ya. Oke? Halo, Bara. Halo, oke. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Oke? Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke?
Oke, mau mulai sekarang atau tunggu yang lain? Gimana? Oke, kita mulai aja ya. Gimana, Bara, Akila? Udah siap? Iya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, boleh dinyalakan audionya. Selamat malam, Akila. Selamat malam, Bara. Selamat malam, Kak. Sama. Oke, gimana kabarnya? Baik, Baik, udah makan belum? ud- Hmm? Gimana? udah Udah makan sama apa, Bara? sama tahu, sama telur. Hmm? Oke, kalau Akila udah makan belum? Udah Udah. Oke, Akila kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kakak akan tanya terkait pembelajaran yang kemarin. Kita review yang kemarin. Oke? Nah, kira-kira yang kemarin tuh kita belajar tentang AI. Apa itu AI? Apa itu AI? Untuk mencari informasi, Hmm? Singkatan dari apa AI? Singkatan dari apa AI itu? artificial intelligence, Oke, artificial intelligence. Fungsinya untuk apa? untuk mencari tahu Untuk mencari tahu sesuatu. sesuatu. Oke, contohnya apa AI itu? Contohnya apa?
Apa? Contohnya adalah apa, Akila? ChatGPT gitu. ChatGPT. Oke, apalagi? Oke, kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar terkait AI dalam keseharian atau menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Oke. Nah, hari ini kita bertiga aja ya nih. Oke, menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Contohnya apa? Akila, penggunaan AI dalam tugas sehari-hari. Ayo, apa penggunaan AI dalam sehari-hari, Bara? Bara. Akila, apa Akila? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Oke, Akila. Apa Akila? Buat belajar. Buat belajar. Oke. Nah, modul hari ini kita tentang modul 1, pelajaran yang kedua. Nah, kita akan belajar apa itu jaringan saraf buatan. Ada yang tahu apa itu jaringan saraf buatan? Kemarin kan kita belajar terkait jaringan saraf. Nah, sekarang apa itu jaringan saraf buatan? Oke, jaringan saraf buatan adalah bentuk teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Nah, dari bentuk objeknya, jaringan saraf buatan mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya, sehingga dapat belajar. Berbeda dengan manusia, jaringan saraf buatan membutuhkan banyak contoh dan latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri. Hewan ini. Kemarin kan ada yang udah nebak, ada yang bilang anjing, ada yang bilang kucing, ada yang bilang rubah, ya kan? Nah, terus sekarang apa 3 komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Nah, ada 3 komponen utama yang membuat jaringan saraf bekerja. Yang pertama adalah kumpulan data. Yang kedua adalah algoritma pelatihan dan yang ketiga adalah prediksi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, apa itu model bahasa besar data yang digunakan untuk melatihnya? Nah, di sini yang pertama ada 3, model bahasa besar atau MBB adalah model jaringan saraf buatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Kalau misalkan kalian mau kalau pengen screenshot, boleh screenshot materinya. Ya. Oke, model bahasa besar atau MBB merupakan model yang jaringan saraf buatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Contohnya, ada mesin pencari, ada asisten suara, ada penerjemah. Kalau Google Translate, yang ini ketika kita mau translate bahasa atau translate menggunakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke bahasa Korea atau Korea ke Indonesia, maka kita akan menggunakan AI yang namanya adalah Google Translate. Oke? Nah, kalau mesin pencari, ketika kita akan mencari sesuatu, misalkan hari ini sebelah itu apa sih gitu. Nah, misalnya
misalnya, oh seblak itu adalah makanan yang berasal dari Bandung, yang mana di sana ada terdiri dari beberapa kerupuk. Halo Jafir, boleh dinyalakan kameranya Jafir? Jafir. Nah, selanjutnya ada asisten suara. Nah, asisten suara ini apa sih? Jadi asisten suara ini ketika kita akan search atau kita akan mencari tahu apa yang kita cari, misalkan kita mau searching tempat yang bisa dikunjungin di Jawa Barat misalkan. Maka kita kan bisa cuma menggunakan voice, ya. Kita bisa menggunakan suara yang mana dia bisa diterjemahkan atau bisa di search atau muncul nanti search menggunakan suara. Sampai sini paham? Halo Jafir. Jafir. Jafir, kedengeran nggak suaranya kakak? Sampai sini paham atau ada yang bingung? Paham. Paham. Akila paham? Paham. Jafir? Paham Jafir sampai sini? Jafir. Oke, kita lanjutin ya. Model bahasa besar dilatih pada jumlah besar teks dari internet. Nah, jaringan saraf buatan mencari pola pada teks kombinasi yang berulang berdasarkan data ini. Ini belajar memprediksi urutan kata. Nah, contohnya apa? Warna langit adalah, maka dia akan diproses di sini dengan mesin pencari, dengan AI, dengan apapun itu. Lalu hasilnya 91%, jadi tidak akan 100% benar. Dan menggunakan warna adalah warnanya biru. Oke? Oh ya udah Jafir nggak apa-apa. Yang penting on cam Jafir. Oke, paham ya sampai sini ya. Jafir reaksi aja, paham atau enggaknya? Pakai reaksi. Akila, paham sampai sini? Bara? Paham. Oke. Nah, selanjutnya, pembuatan teks terdiri dari perintah dasar apa? Jadi kan kalau misalkan kita akan membuat atau kita akan mencari tahu sesuatu kan kita menggunakan perintah dasar atau pembuatan teks. Nah, struktur dasar penulisan petunjuk pembuatan teks. Nah, di sini ada 5 topik, ada 5 opsi. Yang pertama, di sini ada tindakan, lalu ada jenis teks, ada topik, ada penonton, dan juga ada keterbatasan. Nah, tindakannya apa? Contoh tindakannya adalah menulis. Nah, menulis itu termasuk jenis apa sih? Jenis teks apa? Jadi, sebuah postingan untuk saluran Telegram. Nah, topiknya apa? Tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Nah, penontonnya siapa? Dikondisikan untuk remaja, misalnya. Oke. Nah, terus keterbatasannya apa? Kalau misalkan dalam menulis teks, keterbatasannya adalah dalam format tutorial langkah demi langkah dan gaya informal. Jadi dia hanya bisa menggunakan langkah demi langkah tutorialnya itu menggunakan bahasa yang baku atau gaya informal tapi kadang bisa ditangkap, kadang bisa enggak. Oke ya. Sampai sini paham semuanya? Paham nggak? Paham. Jafir? Paham. Paham, Bara? Oke. Nah, modul 1, pelajaran AI. Pelajaran 2. AI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Seperti yang dibilang tadi, si Bara. Contohnya adalah untuk menggunakan tugas. Si Akila untuk belajar. Sekarang Jafir. Untuk apa Jafir? Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari.
Dapat membantu mengerjakan PR. Dapat membantu mengerjakan PR. Oke, siapa di sini yang sering menggunakan AI? Ayo jujur. Untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR, ayo siapa? Akila, Jafir. Oke, nah kalian enak. Zaman sekarang sudah ada AI. Zaman dulu atau waktu Miss mulai dari kecil itu belum ada internet. Dulu belum ada yang namanya internet. Terus habis itu ketika Miss S1, ketika Miss S2, ketika Miss udah masuk ke ini belum ada tuh yang namanya AI. Jadi yang AI itu baru muncul beberapa akhir-akhir ini. Jadi dulu kalau misalnya Miss mau ngerjain, ya kita belajar sendiri. Nggak ada yang namanya mencari tahu di AI. Ya, jadi AI itu belum tentu 100% benar. Berapa persen tadi yang AI itu? Berapa persen? 90? 91? 91% AI itu benar, tapi tidak 100% benar. Oke? Nah, kalau dulu Miss buat jurnal misalkan, Miss mau publish artikel, mau buat jurnal, mau publish artikel. Nah, itu Miss cari tahu sendiri. Miss baca semuanya nggak ada yang namanya AI. Ya. Nah, terus di mana kamu menjumpai AI dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya di mana? Ayo, di mana kamu menjumpai AI dalam kehidupan sehari-hari? Di laptop, laptop, HP, Di laptop, HP, terus di mana lagi? Tablet, Tablet, terus PC, PC, terus di mana Akila? di game. Di game. Oke, di game di sebelah mananya Akil? Oke, jadi banyak banget di sini ya. Gimana kita dapat menjumpai AI dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama di sini adalah terjemahan otomatis atau Google Translate. Yang kedua, koreksi tes otomatis. Nah, kalau misalkan kita typing di HP, kita typing in HP, maka dia akan autocorrect misalkan. Atau koreksi teks otomatis itu menggunakan AI. Nah, terus ada lagi ChatGPT atau kita menggunakan mesin pencarian atau web browser, menggunakan ChatGPT, menggunakan eh Gemini, kan banyak tuh sekarang aplikasi-aplikasi AI, ya kan? Dan sebagainya. Nah, terus di mana AI dapat diterapkan? Ayo, artificial intelligence dapat diterapkan di mana? kerja, Di kerja, kerja. Oke, terus sekolah, di sekolah. Terus, oke. Jadi jaringan saraf buatan dapat membantu kamu mengerjakan pekerjaan rumah, menulis surat, bahkan mengarang cerita. Bahkan lebih banyak lagi bisa untuk mengerjakan tugas, membantu pemahaman, terus habis itu bisa mesuruh misalkan untuk membuat apapun itu, misalkan kamu mau membuat sesuatu, membuat makanan. Jadi kamu bisa menggunakan AI. Tolong saya bantu untuk membuatkan misalkan tempe goreng. Nah, maka di situ akan muncul tahapan-tahapan untuk membuat tempe goreng. Oke? Paham?
Nah, kalau misalkan mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya apa sih yang dapat membantu kamu mengerjakan pekerjaan rumah? Contohnya apa? Kalau menulis surat, misalnya, Bara mau menulis surat kepada kakak, misalkan. Nah, terus Bara ngetik nih di AI-nya. Tolong buatkan saya surat untuk ke kakak Bara, diperhatikan ya. Bara, ngobrol sama siapa, Bara? Enggak sama siapa. Oke, contohnya menulis surat. Nah, bahkan mengarang cerita. Jadi misalkan, tolong buatin saya cerita terkait pengalaman bersepeda. Maka nanti dia akan membuat nih AI-nya. Akan membuat pengalaman bersepeda berdasarkan dari pengalamannya AI. Oke? Nah, hari ini mari kita lihat bagaimana jaringan saraf bekerja atau jaringan saraf buatan bekerja untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Ada AI chat di sini. Nah, pembuatan teks untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Pertimbangkan sebuah contoh. Kamu perlu menulis email kepada nenekmu untuk menceritakan tentang liburan musim panasmu, misalnya. Nah, kamu mau menceritakan nih kepada si nenek kamu, misalkan. Aku mau, kalau dulu belum ada AI, kita kan cari tahu nih, oh liburan musim panasku misalkan ke pantai. Pada hari Minggu kemarin, pada waktu liburan musim panas, saya pergi ke pantai bersama keluarga. Itu berdasarkan pengalaman nyata atau berdasarkan cerita yang kita buat sendiri. Ya kan? Nah, terus ngapain aja di pantai? Jadi di pantai kita bermain air, kita bermain ombak, kita berenang, kita bermain pasir, kita membuat rumah-rumahan dari pasir, terus habis itu kita makan bareng, dan lain sebagainya, misalnya. Nah, itu kita buat sendiri, tapi sekarang dengan ada kecerdasan artificial intelligence atau kecerdasan AI buatan, maka kita cukup mengetik, tolong buatkan saya hendak mengirimkan email kepada nenek untuk menceritakan liburan musim panas. Maka nanti ketika kita enter, ketika kita klik, maka semuanya akan muncul nih berbagai carangan cerita. Misalkan kalau kurang puas, tolong sempurnakan lagi, saya mau menambahkan ini, misalnya. Maka di situ AI akan membuat. Tapi dia tidak menggunakan bahasa baku. Nah, terus dia menggunakan apa? Tapi dia menggunakan bahasa keseharian. Seperti yang kita bahas tadi. Nah, terus kalau misalkan dikumpulin di tugas sekolah, maka bahasanya akan kelihatan. Bahasa AI sama bahasa yang kita buat sendiri itu akan berbeda. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Paham. Paham. Jafir? Paham. Bara? Paham. Paham. Oke, Bara? Bara paham? Paham atau bingung atau kecepatan? Paham. Paham ya, bener ya. Jafir paham? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Miss ngejelasinnya atau Kak ngejelasinnya kecepatan. Aku mau memahami dulu gitu misalnya. Oke? Next. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas ini? Pembuatan teks untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Kita bisa menggunakan apa aja? Tanya ke ChatGPT atau OpenAI. Nah, ChatGPT di situ akan membantu kita untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Oke? Siapa di sini yang nggak pernah menggunakan ChatGPT? Ada yang nggak pernah menggunakan ChatGPT? Ayo, pasti semua pernah menggunakan. Ya, Bara pernah menggunakan nggak? Enggak. Nggak. Oke, pinter. Terus habis itu
Di sini perintah sederhana. Tulislah surat tentang liburan musim panasku. Misalnya, di sini kita akan menggunakan ChatGPT dengan perintah ini ya. Misalkan, kita lihat di sini apa yang akan muncul ketika kita menggunakan ChatGPT. Kita lihat. Nah, kira-kira dia bisa ngedeteksi nggak? Oke, nah misalnya di sini langsung muncul nih. Baik, saya akan buatkan contoh surat sederhana dan hangat untuk nenekmu. Misalnya. Oke, di sini ada Assalamualaikum, apa kabar Nek? Nek, semoga Nenek selalu sehat dan bahagia. Aku sangat merindukan Nenek dan berharap bisa segera berkunjung lagi. Aku ingin bercerita tentang liburan musim panas kemarin. Kira-kira ini asli nggak? Asli dari kita nggak? Gimana? Boleh di-unmute dong semuanya, jangan di-mute. Enggak. Enggak, oke. Nah, terus aku ingin bercerita tentang liburan musim panas kemarin. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Aku pergi bersama keluarga ke pantai. Kami bermain pasir, berenang, menikmati air laut yang sejuk. Aku juga mencoba membuat istana pasir. Meskipun akhirnya ombak datang dan menghanyutkan. Selain itu, kami juga jalan-jalan ke pegunungan. Udara di sana sejuk sekali. Berbeda dengan udara di kota yang panas. Aku banyak mengambil foto pemandangan indah untuk bisa ditunjukkan kepada nenek nanti. Nah, liburan ini membuatku sangat bahagia. Tapi, aku akan tetap merasa ada yang kurang karena tidak bisa melewatinya bersama nenek. Semoga pada liburan berikutnya aku bisa menghabiskan waktu bersama nenek tercinta. Salam sayang dan peluk hangat. Nah, ini kan bukan buatan kita. Jadi dia tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke? Paham sampai sini? Paham atau bingung? Kak, Paham. karena Kak, Hmm? bagaimana caranya tes GPT bisa tahu kalau kita lagi di pantai? Oke, jadi ChatGPT itu dia nggak akan tahu kita lagi di mana. Oke, tapi dia akan mengambil dari berbagai pengalaman-pengalaman orang. Seperti yang kita tanya, yang seperti yang sudah kakak tanyakan, kakak bilang tadi. Dia tidak 100% benar. Dan dia tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Ya, kebetulan tadi contohnya sama seperti yang kakak kasih dengan yang dibuat. Oke? Ya, Jadi dia kayak mengambil dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah diambil atau sudah melakukan riwayat pencarian sudah ini, nah dia berdasarkan survei-survei itu. Oke? Yang dikaitkan misalkan tentang liburan musim panas. Nah, liburan musim panas tuh identik sama apa sih? Oh, identik sama pantai. Oh ya udah aku mau apa ya udah ketika nanti orang membuat perintah tentang musim panas atau liburan musim panas, maka dia akan mengambil tentang info-info yang ada di pantai atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di pantai. Oke? Sampai sini paham? Paham. paham. Oke. Paham ya? Sampai sini ya, Bara ya. Jadi AI itu tidak akan tahu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya, Ya, oke? Nah, kita lanjut. Akankah kita mendapatkan hasil yang baik? Nah, perintah ini terlalu umum.
ChatGPT tidak menghasilkan sesuatu yang umum dan tidak terlalu menarik. Nah, oke. Kan itu udah terlalu umum. Nah, gimana caranya biar lebih spesifik misalkan? Nah, caranya gimana biar lebih spesifik? Misalkan di sini tadi, nah, kira-kira sama nggak yang diambil sama tadi yang kakak kasih? Kurang lebih intinya sama kan? Nenek tersayang, saya harap kabarmu baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu dan ingin menceritakan bagaimana liburan musim panasku. Musim panas tahun ini sungguh luar biasa. Aku dan orang tuaku pergi jalan-jalan ke pantai. Di sana sungguh indah. Matahari yang hangat, pasir keemasan, dan laut yang biru. Setiap hari kami berenang, membangun istana pasir, dan berjalan di sepanjang pantai. Aku juga belajar berenang lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, aku dapat berenang jarak jauh tanpa henti. Selain itu, aku membaca banyak buku menarik. Ibu membelikanku beberapa buku petualangan baru dan membacanya setiap malam sebelum tidur. Aku sudah menantikan musim panas yang akan datang. Aku berharap dapat segera berjumpa lagi denganmu. Dan aku akan menceritakan banyak tentang semuanya. Nah, apakah ini benar-benar musim panasmu? Kira-kira benar atau enggak? Enggak. Enggak. Oke, Akila, benar atau enggak? Enggak. Enggak. Oke, terus. Bara, kira-kira benar enggak? Udah maksudnya enggak. Gimana? Benar enggak? Enggak kan? Nah, Enggak. bagaimana cara menyelesaikannya biar sesuai dengan keinginan kamu? Mari kita gunakan pola dari pelajaran terakhir. Masih ingat tadi polanya ada apa? Ada tindakan, ada jenis teks, ada keterbatasan, sama ada topik. Hmm. Oke. Nah, contohnya apa? Tindakan yang pertama. Tindakan yang pertama di sini adalah menulis. Menulis. Jenis teksnya apa? Email yang hangat dan ramah untuk nenek dari cucunya atau cucu perempuannya. Misalnya si Akila. Kalau cucu perempuan, kalau cucu laki-laki misalkan si Jafir atau si Bara. Nah, keterbatasannya apa? Jadi harus ada nih surat itu harus satu paragraf panjangnya. Misalnya, topiknya tentang apa? Menceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan panasku. Jalan-jalan ke tepi pantai, berenang, bermain pantai, hiking di hutan, jamur, buah beri, pengamatan menarik, membantu orang tuaku di pedesaan memetik buah dan juga menyiram bunga. Coba kalau misalkan kita masukin dari kata-kata yang ada di sini. Kita coba ya. Oke. Oke, misalnya kita ambil dari yang sini. Kita buat lebih rinci. Kita menggunakan ini. Bantu aku menulis email yang hangat dan ramah untuk nenekku dari cucunya Max dari aku. Ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan musim panasku. Jalan-jalan ke tepi pantai, berenang, dan juga seperti yang sudah kita batasan-batasan tadi yang ada di sini. Kita coba masukkan ke chat GPT. Kita masukkan ke sini.
Kira-kira hasilnya sama atau beda? Beda. Beda. Oke. Nah, di sini kan tadi masih umum kan ini. Masih umum. Nah, kita buat yang lebih spesifik nih. Bantu aku menulis yang hangat, ramah, dan lain sebagainya. Maka berikut contoh email hangat dan ramah dari Max untuk nenekmu. Misalkan ini, cerita liburan musim panasku. Halo nenek tersayang, aku ingin, coba Akila dibaca dong. Halo nenek tersayang, aku ingin berbagi cerita tentang liburan musim panas yang baru saja aku lalui. Karena aku tahu nenek pasti senang mendengarnya. Liburan ini penuh dengan momen seru. Aku pergi jalan-jalan ke tepi pantai, berenang di air yang segar, dan bermain pasir sambil membuat benteng kecil yang kemudian hancur oleh ombak. Itu lucu sekali. Aku juga sempat hiking di hutan, di mana aku melihat banyak jamur yang unik, menemukan beberapa buah beri yang manis, dan mengamati burung serta serangga yang menarik, seperti sedang berpetualangan kecil di alam. Selain itu, aku membantu ayah dan ibu di pedesaan dengan memetik buah beri dan buah beri dari kebun dan menyiram bunga-bunga yang indah. Rasanya menyenangkan bisa ikut menjaga tanaman dan melihatnya tumbuh. Semua pengalaman itu membuat liburanku begitu berwarna, dan aku sering teringat nenek. Andai saja nenek ada di sana, pasti akan lebih menyenangkan lagi. Oke, kita teliti satu persatu. Tadi kan kosakatanya menulis, terus momen-momen terbaik liburan musim panas, jalan-jalan ke tepi pantai, berenang, hiking, dan sebagainya. Nah, untuk menulis, dia menulis. Jalan-jalan ke tepi pantai, dia akan menceritakan tentang jalan-jalan ke tepi pantai, berenang di air yang segar, bermain pasir, dan sebagainya. Ya kan? Nah, dia juga menyertakan melihat banyak jamur yang unik, buah beri yang manis, serta mengamati burung serta serangga yang menarik. Nah, seperti yang petualangan kecil di alam. Nah, dia juga membantu ayah dan ibu di pedesaan, memetik buah beri, menyiram bunga-bunga yang indah. Nah, rasanya menyenangkan ikut menjaga tanaman yang tumbuh. Semua pengalaman liburanku berwarna. Aku sangat teringat nenek. Andai saja nenek di sana, pasti lebih menyenangkan lagi. Sama kan perintahnya sama yang ada di sini tadi. Sorry. Sama dengan halnya yang ada di sini. Untuk di keterbatasan dan juga si topiknya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Nah, apalagi yang Bina? Maka munculnya kayak gini. Sama kan? Tet, gitu. Nah, apalagi yang bisa diperbaiki? Kira-kira apalagi yang bisa diperbaiki? Nah, perintah dengan indikasi gaya dan nada. Tulis email kepada nenek dari nama yang menggambarkan liburan musim panas dengan gaya hidup dan emosional. Ceritakan kepadanya tentang peristiwa tertentu, peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Gunakan tanda seru dan kata-kata ekspresif untuk menunjukkan kegembiraan dan semangat. Nah, akhiri surat dengan mendoakan dia supaya agar sehat selalu dan segera bertemu dengannya. Nah, ketika dia perintah kayak gini, maka dia akan memunculkan seperti ini. Tulis email kepada nenek. Nah, kan kalau ini dia bingung nih. Perintah ini memungkinkan kamu mendapatkan teks dengan nada dan gaya emosional yang diinginkan dan sesuai dengan tugas tertentu. Nah, kita buat yang lebih spesifik atau terstruktur. Misalnya, tulis email kepada nenek tentang liburan musim panas menggunakan struktur berikut. Pertama, sapaan. Misalnya, kalian menyapa neneknya dengan apa? Dengan uti, dengan oma, misalkan dengan nenek, atau misalkan dengan mbah atau apa. Nah, terus ceritakan peristiwa 1. Misalkan peristiwa 1 tentang apa? Oh, peristiwa 1 tentang berenang di tepi pantai, misalkan.
Nah, berenang di tepi pantai itu ngapain aja? Misalkan berenang dengan siapa, menggunakan baju warna apa, terus di sana kamu bertemu dengan apa, terus di sana kamu misalkan bertemu dengan banyak ikan Nemo, misalkan. Terus yang kedua, cerita peristiwa kedua. Peristiwa keduanya apa? Misalkan bermain pasir, misalkan. Oh, di sana saya bermain pasir, membuat rumah-rumahan, membuat istana. Kita membuat berbagai, misalkan di perumpamaan, kita bermain pasir, membuat lubang atau menanam teman di dalam pasir dan lain sebagainya. Nah, cerita yang ketiga, peristiwa yang ketiga tentang deskripsi yang terperinci. Misalkan di sana kita makan misalkan. Oh, kita makan apa? Oh, makannya bersama siapa? Misalkan makan ikan bakar. Oh, kita di sana membakar sendiri, membakar sosis, membakar ikan, lalu kita makan bersama dengan keluarga. Nah, terus dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah perpisahan atau ucapan semoga sehat selalu atau harapan kepada kita kepada si nenek misalkan. Nah, perintah ini memberi ChatGPT struktur yang jelas dan memfasilitasi pembuatan teks yang lebih terorganisir. Nah, terus kualitas hasil jaringan saraf secara langsung bergantung pada kualitas perintahnya. Semakin tepat dan rinci perintah kamu, semakin akurat hasilnya. Oke? Ini boleh di screenshot atau boleh dicatat. Nah, ya ada 4. Yang pertama adalah bersikap spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang ingin kamu dapatkan dari jaringan saraf. Yang kedua, tentukan formatnya. Jika kamu membutuhkan sebuah puisi, surat, atau artikel, tulis spesifik di perintahmu. Contohnya tadi, buatkan saya cerita, buatkan saya surat untuk nenek, misalkan. Nah, tentukan gayanya, menggunakan formal, informal, atau humoris. Kalau tadi kan informal. Contohnya kalau formal, tolong buatkan saya menggunakan bahasa dalam bentuk format yang formal misalnya. Terus di sini ada percobaan. Cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Misalnya dengan spesifik, menjelaskan step 1, step 2, step 3, ngapa aja yang dilalui. Yang pertama kita ngapain, yang kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain. Oke? Paham sampai sini? Nah, selanjutnya menyelesaikan tugas sehari-hari dengan AI. Nah, agar dapat memperhitungkan konteks percakapanmu, di sini kita buat obrolan baru. Sudah tahulah ya di sini ya, fungsinya ChatGPT. Nah, terus selanjutnya buka tugas menyelesaikan tugas sehari-hari di sini. Oke, menyelesaikan tugas sehari-hari dengan teman. Contohnya di sini ada tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3. Nah, gunakan ChatGPT untuk menulis surat ke teman kamu yang pindah ke kota lain. Deskripsikan kehidupanmu misalnya. Terus tugas surat yang kedua, surat permintaan resmi. Kamu menulis surat resmi kepada kepala sekolah, meminta izin menyelesaikan acara sekolah, misalnya konser amal dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tugas tambahan membuat kartu ucapan. Ini nanti aja ya. Kita buat nanti di akhir ya. Oke. Selanjutnya adalah ini. Untuk menyimpan. Nah, jadi nanti kita buka LMS-nya. Karena nanti disuruh membuat itu. Jadi kita nanti akan membuat itu ya. Caranya, kalau misalkan sudah, salin di Google Dokumen. Setelah itu, ikuti tautan yang disediakan dalam tugas salin dokumen ke drive PC kamu. Copy linknya.
Nah, klik tanda centang untuk menyimpan jawaban. Kalau sudah dibuat yang tadi, maka dikasih tanda centang lalu dikirim. Oke? Nah, pastikan semua orang memiliki akses ke dokumen untuk dilihat melalui tautan. Jadi nanti dibuka untuk ownernya, silahkan dipilih everyone, lalu kasih viewer. Oke ya, tahap-tahapannya paham ya? Nah, selanjutnya kita ke istirahat yang seru. AI sebagai asisten pembelajaran. Nah, AI sebagai asisten pembelajaran, kamu sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kamu memiliki banyak materi. Kamu menyoroti poin-poin penting. Kamu sedang menulis makalah dan butuh bantuan untuk mendefinisikan gagasan utama. Yang ketiga, kamu perlu menerjemahkan teks dari bahasa Perancis, misalkan. AI dapat melakukan semuanya untukmu dengan cepat dan efisien. Namun, penting untuk diingat bahwa AI hanyalah alat. Oke ya. Itu membantu, tapi tidak menggantikan kerja dan pemikiran kamu sendiri. Jangan dari AI, lalu di copy paste, ditempelin. Tapi harus dibenerin. Oke, ditambahkan dengan poin-poin yang kamu sendiri. Nah, MBB. MBB tadi singkatan dari apa? Akila. Model bahasa besar. Model bahasa besar. Nah, di sini ada 5 poin model bahasa besar. Yang pertama adalah mencari informasi. AI dapat dengan cepat menemukan informasi yang kamu butuhkan di web dan menuliskannya secara ringkas. Kompresi teks dapat mempersingkat teks panjang dan mempertahankan informasi dasar. Yang ketiga, terjemahan teks. AI dengan mudah menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Pembuatan ide. AI dapat membantu menghasilkan ide untuk esai, tulisan, dan juga proyek. Yang terakhir, pemeriksaan tata bahasa dan gaya. AI juga dapat memeriksa kesalahan pada teksmu dan menyarankan perbaikan gaya bahasanya. Oke, tugas 1. Bayangkan, kamu sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kamu memiliki banyak materi. Kamu perlu menyoroti poin-poin penting. Apa yang akan jadi perintahmu? Contohnya apa, Jafir? Hmm, memberi apa ya? Membuat membuat membantu membuat aku ringkasan tentang materi-materi tersebut. Oke, contohnya? Makhluk hidup, biodata, metode langkah ilmiah. Oke. Nah, terus di sini kompresi teks. Kompresi teks untuk membuatnya menjadi lebih singkat. Nah, contohnya kompres teks menjadi 100 kata dengan tetap mempertahankan semua ide dasar. Contohnya apa? Nah, contohnya ini apa digunakan ketika misalnya teksnya terlalu banyak. Satu paragraf misalkan harusnya kamu memiliki 3 kalimat, dia berisi 4 atau 5 kalimat. Nah, kamu ingin meringkasnya. Nah, meringkasnya dengan mempertahankan berbagai ide dasar yang nggak bisa dihilangin. Maka semua akan direvisi. Misalnya kayak gini. Oke? Nah, aturan apa yang dapat disorot? Tuliskan tugasnya dengan jelas. Aturan yang pertama. Bersikaplah spesifik. Identifikasi target audiens kamu. Targetnya ke siapa? Misalkan menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau bahasa profesional atau bagaimana.
Tentukan tujuan kompres. Tujuannya untuk apa? Misalkan untuk tinjauan cepat, untuk memperingkas bacaan atau apa. Nah, aturan yang kedua memberikan konteks. Jadi, spesifik teks, ada topik khusus, dan juga ada kata kunci yang nggak boleh dihilangin. Karena kalau misalkan nggak ada ketiganya ini atau nggak lengkap ketiganya, maka dia akan acak-acakan. Oke? Paham ya? Atau bingung, Bara? Paham? Paham, Jafir? Paham. Akila? Paham. Paham. Yang ketiga, berikan batasan dan parameter. Panjangnya seberapa, misalkan tentukan dalam satu paragraf ada 3 kalimat misalkan. Atau satu paragraf ada 7 kalimat. Nah itu. Gayanya apa? Gaya bahasanya misalkan formal, informal, humoris, atau apapun itu. Nah nadanya. Nah nadanya gimana? Nada kritis, atau nada positif, atau netral, atau bercanda atau gimana? Nah, poin-poin utamanya, apa aja poin utama yang akan dibahas? Misalkan kayak bermain di pantai. Oh, waktu liburan musim panas aku bermain di pantai. Aku mau menonjolkan nih sisi dari kita bermain di pantai atau kita berenang di pantai. Maka itu akan ditampilkan, ditulis. Oh, yang pertama aku akan bermain di pantai dengan bermain pasir atau dengan berenang. Atau di pantai aku menemukan ikan nemo, ikan nemonya ini mau aku jadiin sorotan nih, aku mau jadiin yang poin utamanya yang akan dibahas di ChatGPT. Nanti kamu tuliskan aja. Oke? Nah, tugas 2, pemeriksaan tata bahasa dan gaya. Literasi memberikan kontribusi penting terhadap penilaian karya tulis. Pemeriksaan tata bahasa membantu menghindari kesalahan dan meningkatkan kualitas teks. Nah, bagaimana cara membuat perintah yang benar? Perintah untuk pengecekan tata bahasa dan gaya secara khusus, misalkan tunjukkan bahasa dan jenis teks. Menggunakan bahasa formal, jenis teksnya esai atau surat atau apa, dan lain sebagainya. Nah, hasil yang diinginkan, tentukan apakah kamu menginginkan daftar kesalahan, teks yang dikoreksi, penjelasan kesalahan atau apa. Gayanya, menggunakan gaya formal atau informal. Nah, contohnya ini, periksa tata bahasa pada bacaan bahasa Inggris dan perbaiki kesalahannya. Nanti dia akan memperbaiki grammarnya dan lain sebagainya. Nah, penting, jaringan saraf buatan sebenarnya merupakan alat yang hebat, tetapi tidaklah sempurna. Mereka mungkin menghasilkan informasi yang salah atau tidak akurat. Ingat, karena AI itu adalah buatan Ayo, dibuka mic-nya. Siap. Manusia. Nah, oleh karena itu, penting untuk bersikap kritis dan mengevaluasi hasil jaringan saraf. Ingat, AI tidak maha benar. AI hanya 90% benar, tapi tidak 100% benar. Banyak AI, ini kasus nyata. Jadi kemarin itu Miss pada waktu membahas soal dengan siswanya Miss yang ada di sekolah, membahas terkait soal dari pemerintah. Nah, Miss cari tahu nih, Miss iseng ngecek jawaban yang misalkan jawabannya adalah B misalkan. Ketika Miss dicek jawabannya A di AI. Maka dan ternyata ketika diteliti jawaban yang di AI itu tidak masuk akal misalkan. Jadi tidak logis. Karena apa? Jadi kita harus memaklumi karena apa? Oh, karena AI adalah buatan manusia, buatan komputer. Jadi tidak semahal-mahalnya benar. Oke ya. Nah, memecahkan tugas pendidikan dengan AI. Ini paham lah ya, seperti yang tadi ya, masih ya. Ini nanti silahkan diisi. Nah, untuk ringkasan hasil. Dalam pelajaran ini, kamu mempelajari cara menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas pendidikan. Bagaimana kamu berencana untuk menerapkan pengetahuanmu?
Akan aku tulis surat untuk nenek. Akan aku memeriksa tata bahasa yang pekerjaan rumahku. Aku akan meminta ChatGPT untuk menulis esai. Misalnya. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silahkan kalian buka LMS-nya masing-masing. Silahkan kalian share screen. Ayo silahkan share screen dan buka LMS-nya. Ayo silahkan share screen. Semuanya. Bisa share screen kah? Ayo share screen, kerjakan LMS-nya. Ayo share screen. Kok belum ada yang share screen? Oke, ayo silahkan join. Loginnya masih ingat? Jafir, Bara, Akila? Login as student, Bara. Aku lupa, Miss. Ivan Eka ini siapa? Ivan Eka ini siapa? Ivan Ayahnya. Eka itu papa ayahnya aku. Oke, aku PC ya. Untuk password dan ininya ya. Sudah? Sudah kebuka? Akila, sudah kebuka belum? Belum, lupa passwordnya. Oke, boleh PC kemis? Personal chat kemis?
Boleh WA ke Miss? Sudah bisa kebuka? Oke, Jafir sudah. Boleh langsung dikerjakan, Jafir. Bara, boleh share screen, Bara? Klik yang mana, Miss? Course. Pilih yang course, Jafir. Course. Oke, dibuka itunya. Benar? Diklik. Oke. Seperti yang tugas yang tadi. Silahkan buka ChatGPT. Silahkan buka Google Dokumen, lalu beri akses ke Miss-nya. Oke? Akila, sudah bisa? Belum, masih loading. Oke. Bara? Bisa, Bara? Lagi coba. Oke. Anu juga. A-nya itu satu. Hanya pertama satu, R-nya dua, A-nya dua. Ini nih, R-nya dua, A-nya dua. B-nya satu. Iya, B-nya dua, udah bener. R-nya A-nya A-nya dua. dua. A-nya satu. A-nya dua, nah. Nah, Dua, di sini lihat dong. Nih. baru ada 4. Kan? Next ya. Swotnya berapa nih, lihat. Miss, ini pas dibuka malah masuk yang matematika. 8, 2, 3, Kok 5. matematika? Nah, Bentar. Kemarin bisa nggak? Bisa kan kemarin? Udah, mulai share screen. Bisa. Nah, sama. Coba di course-nya matematika juga. Kemarin gimana? Aku lupa kemarin. udah mama. Bentar. Bisa. Aku bukakan dulu ya, sebentar. Udah. Udah, share. Share lah. Udah, Bapak. Ini mikrofonnya nyala, soalnya dari tadi dia sibuk nyalain. Bentar. Apa? I berapa sih? Memang Nih, Mas, kalau ini lupa ini ya. Punya album Mas ya. Nih, mana tempel di sini. Bentar ya. Namanya level 1, level 1, level 1. Nah, kemarin bisa nggak Akila? Bisa.
Bisa. Terus sekarang Ya. Yang tahu ini langsung masuk matematika. masuk matematika. Padahal di sini itu. Hmm. Maksudnya udah bener? Udah ini yang Gimana? Modul satu teks. Bentar. Ini teks drama. Teks drama. Mana? Ya, sebentar ya. Miss ini udah tapi pakai HP. HP. Pakai HP bisa? Bisa. Hmm. Dengan username yang sama? Iya. Dengan username yang sama? Bara, ayo buka course-nya Bara. Kok malah bermain-main? Ayo. Ayo Bara, tugasnya dikerjakan Bara. Akila mungkin Apa? boleh join double device Akila. Nanti share screen-nya yang di Ini. HP. Yang mana? Di course-nya Nih. yang ini. Ayo dikerjakan Bara. Fitur manakah yang terkait dengan debat MBB di Akila bisa join double device dan share screen? Ayo tadi yang mana Bara? menggunakan inti pembuatan teks. Apa ya, Mah? Mana? Miss, Iya, boleh gak kalau di copy and paste itunya Ais tuh taruh di sini. yang mana? Yang ini, yang bikin Simpan dokumen. dokumen. Gini, kamu buka Google Dokumen. Kamu tahu nggak yang mana? Buka Google Dokumen. Oh ya, semuanya minta perhatiannya. Silahkan buka Google Dokumen. dokumen. Oh, Silahkan buka Google Dokumen. Di searching. Sudah? Akila, boleh share screen? Dokumen. Di ini. Di ini, Bara. Bara, di add tag, di add tab. Tambahkan tabnya.
Bukan di Windows. Hmm, Oke, Google Dokumen. Google Dokumen. Itu umum. Apa? Dok. Itu. Terus Akila boleh share screen? Nah, sekarang Google Dokumennya silahkan dilanjutkan ini, lalu salin di situ ya jawabannya ya. Oke. tuh apa? Ini. Ini. Selain. Ini. Selain. Udah. Oke, sekarang yang kedua, Bara. Akila bisa? Biar Bisa ngerti. Kayak gini, Miss. Ibron menjadi dua kategori. Dibaca dari atas nih. Bagi Roman tadi dua kategori bentuk Akila coba share screen pakai yang tadi, coba Akila. Miss, kreatif ini sekarang ngapain? Yang di HP nggak bisa. di sekolah. Coba sekarang share screen di sini aja. Menarik perhatian dan minat siswa lain. Halus, unik, Ini dan kakak masuk bisa kok masuk ke tempat kamu. kamu juga ya, untuk melihat baru Diapain? nggak ngerti. Bukan buat kita pindah gitu. Munculkan ide membuat ekonomi. Bagaimana? Ngapain? Perintah yang bagus. Terus kamu tulis di bawahnya kayaknya. Bagus yang mana aja kayaknya. Kamu kelompokin tuh dari kartu ada kotak-kotaknya perintah yang bagus mana yang Bisa Akila? ini ya. Temukan ide untuk Buka Learn Algonova-nya. simbol dan mentahkan salah pemanasan pemanasan global menentukan tidak baikkan tidak. Kalau kamu ada yang punya kakaknya kayaknya jauh. Iya? Ini diapain Kak? Yang mana, Bara? Suka Ya ini. ditaruh. Yang perintah yang bagus yang mana, yang buruk yang mana ditarik. Ditempatin. Ah, Munculkan ide. Yang pertama, munculkan 5 ide inovatif. Itu masuk perintah bagus apa yang buruk? Coba diklik. Tempelkan di mana? Akila bisa nggak? Down. proyek ekologi Nah, keluar malah gini. mentahkan Coba di reload lagi. Di refresh lagi. Mana yang pemanasan udah dikasih tahu Mbak. global tapi yang bagus. Buruk yang mana yang buruk. Gagasan tentang
ekologi ini enggak. Nanti klik share-nya ini untuk aksesnya lihat di view-nya boleh Oh, diubah ya nanti ya, Jafir ya. Apalagi yang buruk. Gimana Bara? untuk ikan Munculkan ide itu masuk yang buruk apa yang bagus? bagus. Akila boleh di-reload lagi Akila. Saya lagi down. Tadi Miss bilang apa? Akila, Jadi untuk proyek sekolah juga ya. Nah, Miss, iya. tadi bilang apa Miss? Nggak kedengeran. ya. Oh, lagi ini apa namanya? Lagi down. Baik. LMS lagi down saat ini ya. Yang lain lanjut dulu aja ya. Ah, Kak, Iya. ini juga nggak bisa snack. Oke, bentar ya, lagi down ya. Untuk Miss, Iya. Miss. Siapa yang tanya? Jafir ya? Iya, Gimana Jafir? nih. ya. Bagikan share-nya diklik. Aku udah share. Ini coba diklik dulu. Oh, Ini Kuncinya. Nah, privatnya. Oh, namain dulu. Namanya apa? hai. Oke, save. Lalu klik share. Nah, untuk restrict-nya, kamu klik yang ini. Eh, Ini. nah, yang ini oke. Anyone with link viewer. Dan. Oke, Atau dan copy. copy link. Dan. Bentar ya, LMS-nya lagi error ya. Tunggu sebentar ya. Boleh sambil di reload aja. Linknya viewer atau editor? Viewer aja nggak apa-apa. Itu ngelag banget. tidak aku tuh Mama. Nanti ada ulang. Udah stop aja. Bentar ya, LMS-nya lagi error ya. Cuma jadi ulang, Ma. Oh, itu kemungkinan kamu capek. Ya kan beda. Tapi kan dua kabarnya terus. Cuma apa tenang, beberapa tenang. Nah, pas ini yang tebal, Namun, 6 orang. ini apa ini? Nggak yang tebal, Ini namun, yang untuk itu, untuk membuat apa sih? dan terus, untuk masuk ini, banyak banget. Itu kan tebal apa belum? Kamu bikin apa? Ya itu mah betul itu bawaan. Oh benar. Kamu menentukan tebal. Oke, karena LMS-nya error, kalian coba kerjain di rumah sendiri-sendiri dulu ya. Oke, karena waktunya udah mau habis juga tinggal 4 menit. Oke, di sini siapa yang dapat menyimpulkan? Misalkan tanya satu persatu tentang pembelajaran hari ini. Dimulai dari Jafir. Oke, Jafir. Jadi kalau AI kamu tuh harus memberi perintahannya tuh yang spesifik
karena kalau gak spesifik bisa bisa dapatnya resultnya tuh yang jelek atau tuh, dan kualitas hasil jaringan saraf secara langsung bergantung pada kualitas perintahnya. Oke. Terus gimana lagi? Habis itu eh, semakin tepat dan rinci permintaan kamu, semakin akurat hasilnya. Contohnya, bersikap spesifik, tentukan formatnya, tentukan gaya, dan percobaan. Oke. Akila, boleh di-reload dulu. Akila udah bisa belum? Di-refresh. Semuanya di-refresh LMS-nya. Udah bisa. Udah. Aduh, Oke. Sekarang, Akila. Apa yang dapat disimpulkan? Hari ini tuh belajar AI dalam kehidupan sehari-hari, terus MBB, ada jaringan saraf secara langsung juga, terus udah itu aja kali. Oke. Sekarang, Bara. Apa, Bara? Kesimpulannya, kita lebih banyak tahu tentang AI. Oke. Terus? Tadi dan betul tentang pinta-pinta AI. Mm-mm. Terus habis itu? Hmm, dan tahu ya, dan ketahui perintah-perintah yang baik dan buruk. Oke. Nah, untuk hari ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham terkait AI dalam kehidupan sehari-hari? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, I think today is enough. Kita lanjutin pada pertemuan minggu depan. Oke? Terima kasih semuanya yang sudah join. Hari ini yang nggak masuk berarti cuma satu anak ya. Oke? Oke, kayak gitu terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat. Dadah. Thank you. Dadah, Kak. Dadah Jafir, dadah Akila, dadah Bara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.